Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Juliatin dari kelas H1 Manajemen Universitas Teknologi Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pembahasan mengenai akhlak tercela. Langsung saja pada pembahasannya, di mana di dalam agama Islam, akhlak atau tingkah laku menempati posisi yang sangat penting. Akhlak menjadi sesuatu pilar di atas pilar lainnya. Permasalahan akhlak selalu dikaitkan dengan persoalan sosial masyarakat, karena akhlak menjadi simbol bagi suatu peradaban di suatu bangsa. Kehadiran Islam di muka bumi juga diantaranya yaitu sebagai pedoman hidup manusia dan untuk memberikan solusi yang tegas terhadap berbagai persoalan kemanusiaan. Salah satu persoalan kemanusiaan yang perlu mendapati perhatian besar dari umat Islam adalah persoalan mengenai akhlak. Karena akhlak adalah puncak keberagamaan seorang muslim. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa beliau diutus ke dunia tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak atau tingkah laku menjadi sesuatu yang sangat sentral yang harus dimiliki oleh semua orang dalam menapaki kehidupannya. Seperti yang dikatakan di dalam suatu hadis, taqwallahi wa husnul huluk, yang artinya adalah bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Akhlak yang baik merupakan salah satu modal kebahagiaan bagi manusia di dunia. Kedudukan akhlak di dalam Islam sangatlah tinggi, sedangkan akhlak yang tidak baik akan membawa diri pada kesusahan dan kesulitan dalam segala aspek kehidupan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian dari akhlak. Akhlak dalam bahasa Arab berasal dari kata huluk yang berarti tingkah laku, perangai, atau tabiat. Secara terminologi, akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Lalu menurut Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa akhlak merupakan salah satu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dapat menimbulkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa adanya pertimbangan atau pemikiran lagi. Kemudian ada dalam Quran Surat Al-Balad ayat 10 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wahadainahul najdain, yang artinya dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu kebaikan dan kejahatan. Lalu dalam kaitan pengertian akhlak ini, Ulil Amri Syarfi mengutip pendapat Nasyruddin Abdullah yang menyatakan bahwa secara garis besar dikenal dua jenis akhlak, yaitu akhlak al-karimah atau akhlak terpuji, di mana akhlak yang baik dan benar menurut syariat Islam, dan akhlak al-majmumah atau akhlak tercela, akhlak yang tidak baik dan tidak benar menurut syariat Islam. Akhlak yang baik dilahirkan oleh sifat-sifat yang baik pula. Demikian sebaliknya juga, akhlak yang buruk terlahir dari sifat yang buruk. Sedangkan yang dimaksud dengan akhlak al-majmumah adalah perbuatan atau perkataan yang munkar, serta sikap dan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Allah, baik itu perintah maupun larangannya, dan tidak sesuai dengan akal dan fitrah yang sehat bagi manusia. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai akhlak tercela. Akhlak tercela adalah sifat yang sangat merugikan diri sendiri maupun untuk orang lain. Dalam ajaran agama Islam, perbuatan tersebut sangatlah bertentangan. Seperti yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian saling dengki, saling menipu, saling marah, dan saling memutuskan hubungan. Dan janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, karena seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menzoliminya dan tidak mengabaikannya, serta tidak mendustakan juga tidak menghinanya." Takwa itu di sini seraya menunjuk dadanya sebanyak 3 kali. Cukuplah seorang muslim dikatakan buruk jika dia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim di atas muslim yang lain, yaitu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis tersebut, yang pertama yaitu larangan untuk saling dengki, yang kedua larangan untuk berbuat keji dan menipu dalam urusan jual beli, yang ketiga yaitu diharamkan untuk memutuskan hubungan terhadap muslim lainnya. Sebaliknya harus dijaga persaudaraan dan hak-hak karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, Islam bukan hanyalah akikah dan ibadah saja, tetapi di dalamnya terdapat urusan akhlak dan muamalah.
Lalu yang kelima, hati merupakan sumber rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, takwa merupakan barometer keutamaan oleh timbangan seseorang. Yang ketujuh, Islam memerangi semua akhlak tercela karena hal tersebut berpengaruh negatif dalam masyarakat Islam. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai contoh dari perilaku atau akhlak tercela. Yang pertama ada ananiyah. Ananiyah ini berasal dari kata ana yang memiliki arti aku. Secara istilah, ananiyah adalah perilaku yang cenderung selalu memikirkan dirinya sendiri. Ananiyah adalah sikap yang selalu mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain dan orang yang ada di sekitarnya. Sifat ini termasuk ke dalam akhlak yang buruk dan membahayakan di dalam suatu pergaulan di masyarakat. Ananiyah ini termasuk penyakit hati yang apabila dibiarkan akan berkembang menjadi sombong, kikir, takabur yang diiringi sifat iri dan dengki, meremehkan orang lain, menganggap orang lain itu kecil, menyepelekan pendapat orang lain, serta senantiasa berusaha untuk menguasai orang lain. Maka dari itu, seorang manusia yang terkena virus ananiyah ini tidak akan mau mengakui kesalahannya, dan ia selalu senantiasa menyangka dirinya selalu benar, merasa bersih dari kesalahan dan ketergelinciran. Ia tidak memahami bahwa mengakui kesalahan itu sebagai bentuk memuliakan akal manusia. Adapun dasar larangan berbuat ananiyah, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam Quran surat Luqman ayat 18 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wala tusair khadaqallahi linnasi wala tamsyil fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla muztalil fakhur, yang artinya dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat sombong lagi membanggakan diri. Quran surat Luqman ayat 18. Nah, dalam ayat Al-Quran tersebut menjelaskan bahwa janganlah kita untuk saling memalingkan wajah dari manusia bila kamu berbicara dengan mereka atau ketika mereka berbicara kepadamu, dan jangan merendahkan mereka atau karena kamu menyombongkan diri atas mereka. Kemudian jangan berjalan di muka bumi di antara manusia dengan penuh kesombongan dan keangkuhan. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri dalam penampilan serta ucapannya. Dan pembahasan selanjutnya yaitu mengenai dampak dan upaya menghindari sifat ananiyah. Dampaknya yaitu dapat merusak ikatan persaudaraan atau silaturahmi dalam keluarga maupun masyarakat. Lalu tidak mempunyai teman atau kerabat dari orang-orang yang beriman, tidak disukai oleh orang lain karena selalu ingin menang sendiri. Lalu membuat hidupnya tidak tenang dan tidak tentram, dan menempatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk cara menghindarinya, yang pertama membiasakan diri dengan sering membaca Al-Quran, lalu meneladani kisah-kisah sahabat Rasulullah. Lalu yang ketiga, menyadari kita tidak dapat hidup sendiri di suatu saat karena pasti kita membutuhkan orang lain. Yang keempat, meningkatkan silaturahmi kepada saudara, teman maupun sesama manusia lainnya. Yang kelima, mempelajari dan memahami akibat negatif dari sifat ananiyah ini. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai contoh kedua dari perilaku tercela yaitu ghibah. Ghibah berasal dari bahasa Arab dari kata gaba gaibu gaiban yang artinya goib dan tidak hadir. Berdasarkan etimologi tersebut, dapat dipahami bahwa ghibah ialah bentuk ketidakhadiran seseorang dalam sebuah pembicaraan. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ghibah yaitu kegiatan membicarakan keburukan atau keaiban orang lain atau biasa disebut dengan bergunjing. Ghibah merupakan perbuatan membicarakan keburukan atau orang lain yang meskipun pembicaraan tersebut sesuai dengan kenyataan, tetapi ghibah tetaplah sesuatu perbuatan yang zolim. Dalam agama Islam, ghibah sangat dilarang karena berisiko menimbulkan fitnah. Perlu diketahui bahwa seseorang yang berghibah diibaratkan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Ghibah juga merupakan perbuatan yang sangat dekat dengan perbuatan buruk lainnya, contohnya seperti iri, dengki, dan juga fitnah.
Adapun dasar larangan dari perbuatan ghibah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Lalu para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau membicarakan sesuatu yang terdapat dalam diri saudaramu mengenai sesuatu yang tidak dia sukai." Kemudian salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu jika yang aku bicarakan benar-benar ada pada diri saudaraku?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Jika yang kau bicarakan ada pada diri saudaramu, maka engkau sungguh telah menggibahinya. Sedangkan jika yang engkau bicarakan tidak terdapat pada diri saudaramu, maka engkau sungguh telah mendustakannya." Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam firman Allah, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, serta jangan menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai dampak dari perbuatan ghibah. Yang pertama yaitu dapat menguras emosi dan juga merusak suasana hati. Bahaya ghibah yang paling utama yaitu membuat perhatian dan emosi menjadi terkuras, yang akhirnya akan membuat kita memikirkan dan merasakan hal yang bersifat negatif. Lalu yang kedua, dapat merusak reputasi diri. Bahaya ghibah bukan hanya merusak reputasi orang yang menjadi topik pembicaraan, tetapi juga merusak reputasi pelakunya. Karena jika menyebarkan atau membicarakan keburukan orang lain yang belum tentu benar, maka akan dianggap sebagai orang yang tidak dapat dipercaya. Lalu yang ketiga, pelaku ghibah ini biasanya mudah menghakimi dan merasa insecure. Orang dengan kebiasaan berghibah juga dapat membentuk tabiat yang negatif. Jadi mudah sekali menghakimi orang lain dan mungkin akan menjadi insecure, yakni sering merasa tidak aman dan selalu curiga. Dan yang keempat, merusak relasi. Salah satu alasan berghibah biasanya dilakukan karena rasa kesal terhadap korban ghibah tersebut. Namun berghibah sama sekali tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan hal ini bisa jadi malah memperburuk situasi dan merusak relasi Anda dengan orang yang dibicarakan. Lalu yang kelima, gangguan fisik dan mental. Bahaya ghibah juga dapat menyebabkan masalah mental seperti kelelahan, kecemasan, dan depresi, yang khususnya jika ghibah tersebut terkait dengan diri sendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai cara untuk menghindari ghibah. Di antaranya yang pertama yaitu kita harus memperbanyak ilmu agama dengan mengikuti kajian, membaca Al-Quran dan tafsirannya, serta selalu berpikiran positif agar nantinya dapat menjauhkan diri dari menggunjing orang lain. Lalu yang kedua yaitu diam atau tidak menanggapi. Salah satu cara menghindari berghibah yaitu diam. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lalu yang ketiga, menasihati pelaku ghibah untuk menyudahinya. Nah, kita bisa mengatakan dan mengingatkan pelaku ghibah bahwa perbuatan yang dilakukan itu salah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, rubahlah dengan lidahnya. Kemudian jika dia tidak mampu, rubahlah dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman." Hadis riwayat Muslim. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai contoh ketiga dari perilaku tercela yaitu namimah. Menurut bahasa, namimah artinya mengadu domba. Sedangkan menurut istilah, namimah adalah suatu perbuatan menceritakan aib seseorang dengan maksud mengadu domba. Perilaku ini biasanya dimunculkan oleh perasaan iri hati dan dengki terhadap keberuntungan yang orang lain miliki. Pelaku namimah juga cenderung menghasut orang lain untuk ikut menjatuhkan orang yang tidak dia sukai dengan memancing permusuhan di antara mereka. Namimah ini juga pada hakikatnya adalah menyampaikan atau menceritakan rahasia orang lain sehingga merusak nama baik orang lain tersebut. Yang tentunya hal tersebut
membuat orang yang diceritakan itu merasa tidak senang dan dapat menimbulkan permusuhan. Setelah timbul percecokan di antara pihak yang diadu domba, pelaku namimah akan memanasi mereka dengan fitnah dan kebohongan hingga hancur salah satu atau bahkan seluruh pihak tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai dasar larangan namimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela yang kian kemari menyebabkan fitnah. Quran Surat Al-Qalam ayat 10-11. Namimah juga berefek besar berupa tidak diterimanya kesaksian, sebab menurut Al-Ghazali, namimah adalah perbuatan fasik sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Adapun dampak dari perbuatan namimah diantaranya yaitu dapat menyebabkan terputusnya ikatan silaturahmi dan ukhuwah, menyulut api kebencian dan permusuhan antara sesama manusia, lalu merusak tatanan dan ketentraman, hilangnya kepercayaan dari seseorang, dan hilangnya ridha Allah dan mendapat murkanya. Dan adapun upaya untuk menghindari perilaku namimah, yang pertama yaitu apabila melihat atau mendengar sesuatu, seandainya sesuatu itu dapat disampaikan kepada orang lain yang akan menimbulkan keburukan, sebaiknya didiamkan saja. Lalu jauhi orang yang suka berkata bohong, tidak mudah mempercayai sebuah berita tanpa meneliti kebenarannya terlebih dahulu, lalu senantiasa berbaik sangka dan menghindari sifat buruk sangka, dan membersihkan diri sendiri dari sifat dengki, mencegah dan menasehati orang yang berbuat namimah. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan kelebihannya. Saya Arin Juliatin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.